Penyidik kasus chat pornografi yang menjerat Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab dan Firza Husein telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 menurut Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin, penyidik memiliki alasan tersendiri dalam penghentian kasus tersebut. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin membenarkan adanya surat penghentian penyidikan perkara kasus percakapan berkonten pornografi yang menyeret Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab dan Firza Husein. Syafruddin menekankan penghentian kasus tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Menurutnya, penyidik memiliki alasan tersendiri dalam menetapkan penghentian kasus tersebut. Semua penyidik pun selama ini sudah bekerja secara independen. Apapun yang dilakukan oleh penyidik tentu adalah kewenangan mereka. Ya. Tidak ada intervensi sedikit pun dari pimpinan Polri. Ya. Jadi untuk pertimbangannya sampai kena sampai dikeluarkan. Iya, nanti penyidik. Ya. Saya juga belum belum komunikasi dengan penyidik, ya. Belum sempat berkomunikasi. Tapi saya yakin, kita yakin ya, bahwa itu adalah tentu menjadi punya alasan-alasan dan pandangan-pandangan sendiri. Meski kasus yang menjeratnya telah dihentikan, Rizik dinyatakan belum bisa pulang dalam waktu dekat. Dalam wawancaranya di program CNN Indonesia Prime News pada Minggu malam, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menyebut Rizik belum bisa dipastikan pulang karena masih memiliki urusan di Arab Saudi. Masalah pendidikan berarti persoalan hukum sudah selesai. Tapi kalau mengenai masalah kepulangan beliau kebetulan ada majelis taklim, kayak semacam majelis pengajian yang ada di Mekah. Dan itu baru beberapa bulan didirikan dan jamaahnya sudah cukup banyak. Terus yang kedua bahwa beliau juga sering mendapat tamu dari Ummul Qura University yang kebetulan di Mekah dan akademi sering datang ke situ berdiskusi. Terus yang ketiga beliau juga yang untuk disertasi S3-nya yang terbengkalai ingin juga diselesaikan. Jadi kalau mengenai masalah kepulangan beliau saya kira bukan dalam waktu dekat ini. Sementara itu Firza Husein juga telah menerima surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 kasus dugaan chat mesum yang melibatkan dirinya dengan Rizik Syihab. Melalui laman detik.com, Aziz Yanura, pengacara Firza Husein mengaku bersyukur serta mengapresiasi pihak kepolisian yang telah bertindak profesional dalam menegakkan hukum. Dikeluarkannya SP3 Rizik Syihab sontak menimbulkan pertanyaan apakah ini akan berdampak negatif terhadap kredibilitas kepolisian. Kita akan bahas bersama Bambang Rukminto, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam Mbak Tiffany. Iya, yang pertama SP3 Rizik Syihab ini akan Anda lihat akan seberapa eksesnya atau dampaknya terhadap kredibilitas kepolisian yang kemarin atau sampai dengan hari ini kemudian banyak sekali dipertanyakan banyak pihak, Pak Bambang. Saya melihatnya ini akan menjadi presiden buruk terhadap penyidikan kepolisian. Mengingat bahwa kasus ini sudah hampir 1 tahun Habib Rizik Syihab ditersangkakan. Keputusan untuk mentersangkakan Habib Rizik ini kan tentunya sudah diperhitungkan secara matang. Bukti-bukti dan saksi-saksi seharusnya sudah dipanggil. Mengapa setelah setahun ini di SP3 ini akan menjadi presiden buruknya di situ bahwa kepolisian bisa memain-mainkan status tersangka seseorang. Ini Rizik Syihab sangat dirugikan sekali dalam kasus ini dan ini bisa menimpa kepada siapa saja ke depannya. Demikian Mbak Tiffany. Oke, akan menjadi presiden buruk artinya ke arah negatif ya. Kemudian tidak hanya netralitas, sebagaimana kredibilitas pihak dari kepolisian yang sekarang juga menjadi pertanyaan besar. Anda menangkap bahwa penerbitan dari SP3 ini, Anda menangkap kesan bahwa pihak kepolisian ini agak terpengaruh tidak sedikit banyak dari tekanan politik kemudian juga tekanan sosial. Misalnya? Asumsi masyarakat pasti akan mengarah ke sana. Kasus ini kita semua sudah tahu bahwa posisi Rizik Syihab sebagai orang yang ditokohkan dan kasus-kasus yang menimpa Rizik Syihab bukan hanya soal chat mesum yang ini saja, tapi berkaitan dengan yang lain. Apalagi dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Makanya ketika ini SP3 ini muncul, ini tidak bisa lepas dari upaya
adanya deal-deal dengan secara politis antara Rizik Syihab dengan pihak-pihak kepolisian tentunya. Demikian, Mbak. Oke, jadi ada muatan politis yang Anda tangkap. Kemudian apakah dengan SP3 ini kita menghadapi atau kita berada di situasi tahun politik, ini juga akan menjadikan masyarakat atau pandangan publik bagaimana stabilitas, kemudian kredibilitas, netralitas kepolisian di tahun politik ini juga akan berpengaruh seberapa besar? Saya rasa pengaruh itu pasti ada. Kita ke depan kita akan lebih jelas lagi bahwa apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Rizik Syihab berikutnya. Apakah setelah setahun ini dia dirugikan nama baiknya dengan dijadikan tersangka, apakah dia akan menuntut balik kepada kepolisian? Dari sini kelihatan sangat tampak sekali bahwa bila tidak ada tuntutan balik, di sini ada deal-deal seperti itu. Ke depan ini akan jelas sangat merugikan bagi citra Polri tersendiri, gitu, Pak. Oke, kalau misalnya nanti ke depannya seperti mungkin prediksi Anda bisa jadi dari pihak Rizik Syihab akan melakukan tuntutan balik terhadap polisi, akan di mana posisi dari Polri? Saya rasa Rizik Syihab tidak akan menuntut balik karena sudah ada deal-deal yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Demikian, Mbak. Oke, sebelum kita melihat apa upaya atau langkah yang akan diambil Rizik Syihab, apakah diambil atau tidak, perlu tidak artinya polisi ini untuk memberikan penjelasan atau Anda melihat bagaimana transparansi polisi dalam perjalanan kasus chat mesum Rizik Syihab sampai dengan kemarin diterbitkan atau dikeluarkannya SP3? Sebaiknya kepolisian juga harus memanggil saksi pelapor ya. Saksi pelapor yang sudah kemarin mengunggah tentang kasus ini seharusnya juga dipanggil, dan sampai sejauh mana proses ini dilakukan, bagaimana mencari bukti-bukti saksi-saksi yang lainnya itu seperti apa selama 1 tahun ini. Jadi tidak hanya mengambang seperti sekarang ini sudah ditersangkakan dalam waktu 1 tahun dan kemudian di SP3 secara tiba-tiba. Anda tidak melihat ada transparansi itu, Pak Bambang? Ini saya tidak melihat transparansi seperti itu. Oke, Pak Bambang, ada 4 alasan penghentian perkara atau suatu perkara pidana. Tidak cukup bukti, bukan suatu tindak pidana, kedaluarsa, atau tersangka telah meninggal dunia. Ini yang dijadikan penyidik untuk alat bukti bahwa penghentian atau dikeluarkannya SP3 ini bahwa tidak cukup alat bukti. Tanggapan Anda, apakah memang alat bukti yang dihadirkan atau yang selama ini dikemukakan tidak valid atau tidak betul? Saya melihatnya sejak awal memang kasus ini sudah sumir ya. Makanya bukti-bukti itu sejak awal masih diambangkan terus oleh kepolisian. Makanya saya melihatnya sampai sekarang bukti-bukti itu tidak ada. Ketika kepolisian sekarang menjelaskan bahwa bukti-bukti tidak ada, memang sejak awal tidak ada bukti-bukti itu. Sejak awal memang tidak ada bukti-bukti itu, makanya kasus ini sudah sangat sumir sejak awal. Jadi kasusnya juga mengambang sejak awal, nggak jelas nih arahnya kemana, ada atau enggak nih ya? Karena itulah makanya asumsi yang muncul adalah asumsi bahwa pentersangkaan Rizik Syihab ini adalah sangat syarat dengan muatan politis. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Kita lihat bagaimana kasus perjalanan Rizik Syihab, kasus hukum yang membelitnya sebelum SP3 kasus chat berkonten pornografi Rizik Syihab ini mencuat ke permukaan atau ke depan publik. Polda Jawa Barat sebelumnya juga sudah menghentikan kasus dugaan penghinaan Pancasila yang juga menyeret Rizik Syihab karena dianggap tidak ada unsur pidana yang ditemukan dalam kasus tersebut sejak akhir Februari lalu. Namun kasus ini bisa dibuka lagi jika ditemukan alat bukti baru. Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap tersangka Rizik Syihab dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila.
SP3 ini ternyata sudah dikeluarkan sejak Februari lalu. Kadif Humas Polri Inspektur Jenderal Setiawasisto menyatakan penghentian penyidikan itu adalah murni hak penyidik tanpa ada campur tangan pihak manapun. Saya ingin menjelaskan bahwa pertama, SP3 itu adalah kewenangan penyidik. Ya. Kewenangan penyidik yang independen, tidak bisa diintervensi. Itu penilaian penyidik, kewenangan penyidik. Kemudian yang kedua, saya tegaskan di sini bahwa pengeluaran SP3 ini tidak ada deal tertentu, ya, tidak ada deal tertentu kepada siapapun, ya, tidak ada deal apapun. Yang ketiga, bahwa SP3 ini sudah dikeluarkan bulan Februari 2018 dan sudah disampaikan oleh penyidik kepada nasihat hukum Habib Rizik. Dengan dikeluarkannya SP3 maka status tersangka yang melekat pada Rizik Syihab gugur. Sementara itu, juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengapresiasi langkah Polda Jawa Barat yang menghentikan kasus dugaan penghinaan Pancasila dengan tersangka Rizik Syihab. Namun, ia meminta semua kasus Rizik Syihab di kepolisian dihentikan. Meski begitu, kasus dugaan penodaan Pancasila yang dilakukan oleh Rizik Syihab masih berpeluang untuk dilanjutkan. Dikutip dari laman detik.com, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Umar Suryavana mengatakan peluang dilanjutkannya kasus itu terjadi apabila nantinya ditemukan alat bukti baru, karena saat ini tidak ditemukannya bukti yang mengarah ke tindak pidana. Rizik Syihab sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah Polda Jawa Barat menerima limpahan laporan Sukmawati Soekarno Putri dari Barreskrim Polri perihal kata-kata tidak pantas terkait Pancasila. Ya, sudah diterbitkan atau dikeluarkan sejak hari Jumat pada pekan lalu. Nyatanya topik Rizik Syihab atau SP3 Rizik ini masih menjadi perbincangan hangat dari netizen. Saya ajak Anda, kita akan melihat apa komentar dan juga kata netizen terkait dengan SP3 Rizik Syihab. Ini seperti biasa kita akan buka kurasi-kurasinya. Yang pertama dari @billray_san. Ahok sudah minta maaf tapi tetap dihukum itu nggak penting, sementara yang sudah melecehkan agama dengan kasus pornografi dapat hadiah lebaran SP3 karena pengupload videonya nggak ditemuin tuh. Lalu berikutnya yang kedua, @Kendaro. Orang-orang yang teriak mau golput karena SP3 buat Habib Rizik tanpa sadar sudah menuhankan Jokowi. Jokowi nggak boleh salah, katanya juga nggak boleh kalah. Apa iya? Kemudian yang ketiga, @malakmal_akmal. Kalau kasus Habib Rizik sudah di SP3 kan dan chat itu dinyatakan fake, palsu, maka logikanya nih ya, sekarang kita harus mencari dan menangkap si pembuat chat yang palsu tersebut atau chat fake tersebut. Jangan menangkapi orang-orang yang menghakimi beliau di medsos padahal ternyata kejahatannya nggak terbukti tuh. Kan logikanya simple ya gitu ya. Berikutnya terakhir dari @m_syohirin. Baik Habib Rizik maupun SSP adalah manusia biasa seperti kita di depan hukum, mau di SP3 atau enggak ya nggak usah dipikirin ya. Kadang-kadang kebutuhan politik dan emosi kita membuat orang yang nggak penting menjadi penting. Cukup berpegang teguh kepada Presiden yang sah dan TNI serta Polri yang mengawal bangsa serta negara.